Baik, selamat pagi anak-anak. Sudah nggak pagi lagi ya, udah siang. Selamat siang anak-anak semuanya. Oh iya, lagi di mute. Buat jempolnya dulu deh. Selamat siang semuanya. Baik. Iya, hari ini pertemuan keberapa ya? Mungkin ketiga atau keempat katanya, pertemuan keempat. Oke, perkenalkan. Ibu namanya Jenny Elizabeth. Pernah lihat ibu nggak? Kenal nggak? Oke, panggil aja Bu Jenny ya. Hari ini kita akan berdiskusi, Ibu akan mengajak adik-adik untuk lebih mengenal Tuhan Yesus ya, dalam rangka persiapan adik-adik untuk menyambut komuni pertama ya. Jadi sebelum kita mulai, kita menundukkan kepala untuk berdoa dulu ya. Baik, Ibu yang pimpin doanya karena semuanya di mute sama panitianya ya. Oke, baik adik-adik, mari kita arahkan hati, arahkan pikiran kita kepada Yang Maha Kuasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sungguh Maha Pengasih, dan karena kasih-Mu pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau telah mengutus Putra-Mu datang ke dunia untuk menjadi sahabat kami. Bukalah hati kami agar kami semakin dekat dengan Engkau. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Baik adik-adik. Oh, udah bukan adik-adik, udah anak-anak ya. Ketawa tuh Pak Tetra. Baik, Ibu mau mempresentasikan presentasinya. Jadi kita mau lihat ya, hari ini kita mau bahas apa sih gitu. Baik, nah ini adalah materi yang akan disampaikan, yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang biar anak-anak datang kepadaku ya. Mereka didampingi orang tua ya Bu? Ya. Mereka didampingi orang tua. Baik, rupanya katanya anak-anak semua didampingi oleh orang tua juga. Jadi sebentar. Jadi saya juga harus menyapa kepada Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak. Selamat siang juga Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini kita lancar ya pertemuannya. Nah, adik-adik, anak-anak, saya ingin anak-anak buka dulu mic-nya. Ya, kita buka mic-nya, nanti baru ditutup kembali. Karena apa? Ibu mau mengajak kalian untuk sama-sama membaca bacaan dari Injil yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Ya, baik, kita mulai membaca sama-sama. Gak apa-apa ribut ya adik-adik ya. Oke, kita mulai ya. Udah kelihatan semua anak-anak ininya, screen slide-nya? Sudah ya. Baik, yuk mari kita mulai membaca sama-sama bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka,
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, udah selesai kita baca. Mudah-mudahan sambil baca sambil dimengerti ya artinya ya anak-anak ya. Oke. Oke, nah kita baca yang kedua sekarang ya. Nah, kita mulai baca bersama kembali. Ayo, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oke. Baik. Nah, iya. Nah, sudah kita baca adik-adik, anak-anak semuanya ya. Sekarang Ibu minta mic-nya di-mute-kan kembali, ditutup kembali. Iya. Nah, anak-anak sekarang kan punya ini. Ibu mau baca sekali lagi dan didengarkan dengan baik ya. Nah, nanti ada pertanyaan loh yang mesti dijawab. Oke. Ibu baca sekali lagi bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik sudah dibaca, sudah mendengar ya. Sekarang Ibu mau adik-adik menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini ya. Kemudian dijawabnya di kolom chat. Nanti Bang Jetra dan panitia yang lain akan coba membantu untuk mengecek apakah jawaban adik-adik itu benar atau salah dari bacaan yang tadi. Nah, pertanyaannya, mengapa sebelumnya para rasul melarang anak-anak datang kepada Tuhan Yesus? Jawabannya paling 5 kata atau 6 kata paling banyak. Ayo coba dijawab dulu di kolom chatnya. Ibu mau lihat adik-adik tadi mendengarkan dengan baik atau tidak. Ayo silakan di chat dulu. Mengapa sebelumnya para rasul melarang anak-anak datang kepada Tuhan Yesus? Kalau ada yang berani angkat tangan, raise hand. Untuk menjawab langsung juga boleh. Nanti dicatat siapa yang menjawab langsung, siapa yang pakai chat. Ayo, siapa? Oke. Jawabannya sudah ada. Wow, banyak udah masuk.
Ada yang mau ngomong langsung? Siapa ini? Yeremia Sihotang. Iya, mau menjawab langsung. Coba jawab kenapa tadi? Yeremia Sihotang. Nah, yang atas nama Yeremia ini. Atau ada yang mau menjawab langsung? Hieronymus. Aduh, ibu agak kesusahan nih ngeliat semua. Oke, siapa yang mau menjawab? Silakan. Oke, Hieronymus Marvey katanya. Silakan, ayo jawab. Apa yang Oh gitu. Jadi jawabannya karena anak-anak dianggap tidak penting bagi Tuhan gitu. Yang melarang anak-anak datang kepada Tuhan Yesus siapa sih? Oh, murid-murid Yesus, benar, para rasul ya, melarang anak-anaknya. Jadi ini jawabannya banyak yang benar nih. Kita baca di chat ya, anak-anak ya. Oh iya, karena akan mengganggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkhotbah banyak, kemudian ibu-ibunya datang bawa anak-anak seperti anak-anak kalau di gereja dibawa orang tuanya menerima berkat. Nah, para rasul merasa bahwa nanti Tuhan Yesus akan terganggu. Nah, ini jawabannya karena akan mengganggu Tuhan Yesus karena mereka pikir Yesus sedang sibuk. Karena anak-anak masih berdosa. Oh, oke. Karena takut akan mengganggu Tuhan Yesus. Karena ada anak-anak dapat mengganggu Yesus mengajar. Iya, jawabannya yang lebih tepat adalah karena para rasul merasa anak-anak akan mengganggu Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus capek, ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Ibu punya 3 pertanyaan. Sekarang pertanyaan yang kedua, ayo. Bagaimana sikap Tuhan Yesus sendiri? Ayo, dijawab lagi lewat chat. Oke. Kenapa? Oh, Tuhan Yesus memarahi muridnya. Benar. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memarahi muridnya. Ada yang mau jawab di chat? Ayo, silakan. Ini dicatat nih. Kenapa? Ya, Hieronymus lagi. Silahkan. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Oh gitu, kata Yesus. Tuhan Yesus marah nggak waktu itu sama muridnya? Oh iya, dia marah, ya kan? Dia bilang biarkan anak-anak itu datang kepadaku, gitu, ya kan? Nah, ini jawaban yang kedua nggak banyak. Oke, Felipe Berutu, Tuhan Yesus memarahi para rasul, benar. Jeffrey Stefanus Liman, jangan menghalangi anak-anak itu, benar. Kemudian Matthew Yoce, biarkan anak-anak datang kepada Tuhan Yesus, benar. Tuhan Yesus marah para rasul, benar, ya. Oke, jadi begitu ya ceritanya. Dan Tuhan Yesus marah, kemudian kalau dimarahin Tuhan Yesus, para murid-muridnya gimana? Diam atau marah-marah juga? Iya, mereka diam ya. Hieronymus Harvey lagi, ada yang mau ya silakan Hieronymus, kenapa? Oh iya, murid-muridnya menuruti perintah Tuhan. Mereka ikut ya, jadi mereka membiarkan anak-anak mendekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memeluk mereka dan kemudian menumpangkan tangan memberi berkat kepada anak-anak tersebut semuanya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Yuk, silakan anak-anak.
Seandainya kamu menjadi salah satu anak yang dijamah atau disentuh, dipeluk, dan diberkati Tuhan Yesus, bagaimana perasaanmu? Ayo, di chat aja nih. Jawabnya di chat aja. Senang, merasa senang dan bahagia. Wih, semuanya pada senang ya? Wah, senang, bahagia. Oke. Ibu juga senang karena anak-anak semuanya menjawab ya, aktif untuk mengikuti penjelasan tentang bacaan Injil yang tadi kita baca. Oke. Sekarang Ibu masuk ke sini ya. Jadi Tuhan Yesus, sebentar. Tuhan Yesus itu marah kepada para rasul dan menyebutkan bahwa anak-anaklah yang menjadi empunya surga. Nah, maksudnya anak-anaklah yang layak untuk menjadi masuk surga. Kenapa demikian? Karena memang anak kecil biasanya itu polos katanya. Iya kan, kayak anak-anak semua hari ini. Polos, tanpa noda katanya, ya tanpa dosa. Jadi waktu pertanyaan yang pertama tadi dijawab bahwa anak-anak berdosa, sebenarnya pendapat Tuhan Yesus berbeda. Justru anak-anak itu tidak ada yang berdosa, tanpa noda, itu kata Tuhan Yesus. Ya, kemudian anak-anak biasanya jujur. Ya, rendah hati juga, belum sombong. Ya, nanti kalau udah udah jadi anak pinter, udah makin besar, baru biasanya jadi anak sombong. Kalau anak kecil biasanya rendah hati. Dan yang paling penting, sikap anak kecil itu adalah taat. Karena apa? Anak-anak kan juga taat kan kepada orang tuanya. Nah, jadi perkataan Yesus kepada orang dewasa, ya, kepada para rasul dan orang tua daripada anak-anak itu adalah bahwa orang-orang seperti anak-anaklah yang menjadi empunya kerajaan Allah, yang akan masuk ke dalam surga. Nah, tadi udah bicarakan, udah cerita kenapa anak-anak dianggap layak menjadi boleh masuk ke surga, karena sikap anak kecil ini, ya. Dan yang terutama itu adalah anak kecil biasanya tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia menggantungkan hidupnya pada orang tuanya. Ayo, benar nggak? Ada anak-anak yang tidak tergantung kepada orang tuanya, adakah? Coba Ibu tanya dulu, ada? Semuanya tergantung, iya. Siapa yang masih sangat tergantung sampai sekarang juga masih disuapin makan? Masih ada? Nah, ada tuh yang ngeliatin mamanya. Berarti ada tuh yang masih kadang mesti disuapin mamanya makan karena males makan, bukan karena nggak bisa makan sendiri, ya kan? Nah, kemudian apalagi yang buat anak-anak tuh tergantung kepada orang tuanya? Udah bisa beli makan sendiri atau mesti dibeliin orang tua? Pada ketawa-ketawa, pada senyum ya. Jadi memang anak-anak itu masih sangat tergantung kepada orang tuanya. Nah, jadi sebenarnya Yesus itu mengajarkan kepada para rasul dan kepada orang dewasa bahwa untuk bisa masuk ke surga, ya, itu kita harus bersikap seperti anak-anak yang mengandalkan kehidupannya kepada orang tua. Nah, dalam terkait dengan itu
dalam kehidupan kita, kita juga harus menggantungkan hidup kita kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus kan mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita yang di surga. Jadi kita itu harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Meskipun udah tua, kayak ibu udah tua, ya Pak Jetra juga udah dewasa. Di sini banyak kakak-kakak, banyak cici-cici, ya udah pada besar. Memang ketergantungannya kepada orang tuanya sudah tidak ada lagi. Kayak ibu juga udah nggak tergantung kepada orang tua, tetapi ibu tetap harus bersikap seperti anak kecil yang menggantungkan hidupnya ibu kepada Tuhan. Nah, itu nasihat Tuhan Yesus kepada anak-anaknya, ya, pada anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus saat itu, ya. Jadi kita itu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Allah Bapa kita supaya apa? Contoh, supaya kita bisa diberi kesehatan. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, maunya tidur aja, berbaring di tempat tidur. Kalau enggak, bahkan nanti berbaring di rumah sakit kan gitu. Jadi kita harus menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan Allah Bapa supaya diberi kesehatan. Kemudian diberi kesehatan supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan tugas kita, melaksanakan pekerjaan kita dengan baik. Kemudian kita juga harus menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan supaya kita tetap diberi orang-orang di sekeliling kita yang baik-baik, diberi keluarga, diberi papa mama, kakak adik, abang, ya kan, supaya kita bisa memperoleh kasih sayang dan kebahagiaan. Kita juga mesti menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan supaya kita diberi rezeki melalui papa mama, melalui ayah ibu, ya, supaya kita tidak kurang suatu apapun, berkecukupan. Nah, kalau sudah tidak kurang suatu apapun, kita juga harus bisa berbagi kepada orang lain, ya. Nah, jadi kalau sudah diberi rezeki, berkecukupan, kita harus bisa berbagi kepada orang lain yang lebih kurang daripada kita. Kemudian kita juga harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk ini Angelus Pak Jendra yang pimpin, boleh. Ayo, baik. Sudah jam 12 tadi. Bel gereja, lonceng gereja sudah berdentang. Kita sama-sama berdoa Angelus, ya. Bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Iya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita Ibu tadi bicara soal bagaimana kita harus mengandalkan atau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan ya, seperti saat sekarang anak-anak menggantungkan hidup kepada ibu bapaknya. Kita sebagai manusia sampai setua apapun harus menggantungkan hidupnya kepada Tuhan ya. Jadi tadi kita udah bahas ya bahwa kita harus menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk memperoleh kesehatan, kemudian untuk memperoleh lingkungan kita yang baik, keluarga dan teman-teman yang baik, kemudian juga rezeki yang cukup supaya kita juga bisa berbagi dan banyak lagi ya. Jadi itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang dewasa, supaya semua orang selalu bersikap sebagai anak kecil di hadapan Tuhan ya, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Oke. Nah, ini ya, jadi tadi kesimpulannya adalah bahwa setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam surga, itu harus datang kepada Allah dalam sikap yang sama seperti seorang anak datang kepada bapaknya, yaitu siap menerima segala sesuatu dari bapaknya dengan hati yang sederhana dan penuh rasa terima kasih. Ya, jadi tidak pernah ada orang tua yang menginginkan hal yang jelek buat anaknya. Demikian juga Tuhan Allah nggak pernah mau memberikan hal yang buruk juga kepada manusia. Ya, itu yang perlu adik-adik ingat, anak-anak ingat semuanya. Baik, nah sekarang karena kita sudah tahu bahwa kita harus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, sekarang Ibu mau bertanya nih, tindakan konkret, nah bahasa konkret itu maksudnya tindakan nyata, ya, tindakan yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita selalu seperti seorang anak kecil. Ya, yang pertama itu adalah harus selalu berbuat kasih. Ya, jadi di Matius bab 25 ayat 40 itu disebutkan kasih itu terutama ditujukan kepada mereka yang hina dan menderita. Sebab dalam diri mereka lah Tuhan Yesus hadir. Nah, itu tindakan nyata yang harus dilakukan sebagai bentuk kita sebagai anak Allah. Oke, nah sekarang dicek lagi. Coba anak-anak berpikir, apa ya tindakan kasih yang sudah pernah saya buat? Katakan menolong teman. Nah, menolong yang bagaimana nih? Imelda mendoakan orang sakit. Kalau Yeremia Sihotan memberi sumbangan. Oh, ini semua berbuat kasih yang bagus semuanya. Iya. Oh, Felipe Brutu meleraikan adik-adik yang berantem. Wah, ini juga ya tindakan kasih. Membagi uang kepada yang membutuhkan. Oh, Matthew menolong orang yang terkena bencana. Ada Siti Hana Duha membantu mama yang membawa barang berat. Wow, adik-adik sudah melakukan tindakan kasih yang banyak ya. Membantu orang tua mengepel lantai, mencuci piring. Waduh. Kemudian memberikan makanan kepada teman, Hansinaga. Oke, Siam Selin menolong ibu. Kemudian menolong teman-teman yang kesusahan. Ya, itu anak-anak contoh bagaimana perbuatan kasih yang bisa kita lakukan kepada orang lain, ya, supaya kita layak untuk menjadi anak Tuhan, layak untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, ya. Nah, itu tadi jawabannya sudah. Sekarang
Ibu mau lanjut ke tindakan konkret yang lain. Apa sih tindakan konkret yang lain supaya kita itu layak disebut sebagai anak Tuhan? Nah, selain kita berbuat kasih, yaitu kita harus menyempatkan diri berkontak dengan Tuhan Yesus dalam doa-doa kita, dalam doa-doa pribadi maupun doa-doa bersama keluarga. Ya kan? Nah, kalau kita berdoa, wow, banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa bercerita, kita bisa meminta sesuatu, ya. Bercerita aja sama Tuhan, itu juga udah doa. Ya. Jadi Ibu pernah mendengar satu doa dari seorang anak yang mengatakan, Tuhan terima kasih, tadi saya dapat teman baru di sekolah, namanya Nancy. Nah, itu udah bentuk doa, ya, karena dia bercerita, ya, nggak perlu harus bermohon, ya, minta sesuatu kepada Tuhan baru berdoa. Karena apa? Kita harus menjalin hubungan yang intim sama Tuhan. Kalau sama papa mama, karena kita menggantungkan hidup sama papa mama, nah kita menjalin keintiman atau hubungan dengan papa mama enak, bisa peluk, bisa cium papa mama, bisa apa lagi? Banyak yang bisa dilakukan dengan papa mama, bisa berdoa bersama, melihat wajah papa mama. Tapi kalau dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan, kita kan nggak bisa lihat wujudnya, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus banyak berdoa, ngomong, bicara sama Tuhan, walaupun Tuhan tidak menunjukkan wujudnya, tapi Dia ada dalam hati kita. Jadi tindakan konkretnya adalah kita harus selalu menyempatkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bisa cerita, bisa menyampaikan kekesalan kita, dan juga bisa bermohon, ya kan? Sama seperti anak-anak juga kadang mohon kan sama papa mamanya, papa belikan ini, mama pensil warna saya udah habis, buku saya udah habis, tolong dibelikan yang baru. Nah, sedemikian juga kita bisa bermohon kepada Tuhan, ya. Nah, kemudian untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, selain kita berdoa, ya, karena Tuhan Yesus berjanji, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu janji Yesus, ya, kepada kita semua. Jadi kalau minta sekali nggak dikasih, ya minta lagi. Ketuk pintu ketuk pintu hati Tuhan Yesus. Kalau masih belum didengar, ketuk lagi. Nah, kan adik-adik, anak-anak juga begitu kan sama orang tuanya kan. Hari ini minta dibelikan pensil warna, kata papa belum. Papa lagi sibuk atau mama lagi sibuk atau belum ada uangnya. Nah, besok minta lagi, diingatkan lagi, pasti nanti akan diberikan, ya. Jadi tindakan konkretnya tadi yang pertama berbuat kasih, kedua berdoa, sering-sering berdoa. Nah, yang ketiga kita harus sering membaca kitab suci, karena Tuhan tuh kadang ngomong sama kita nggak mau dengerin, ya kan? Jadi kita baca apa yang dikatakan Tuhan melalui kitab suci, ya. Nah, jadi itu tindakan konkret yang perlu diberikan. Sekarang ibu mau bertanya, anak-anak ini kalau berdoa kapan aja ya? Coba Maria Marcella, coba buka dulu ininya, mainnya. Ibu mau dengar apa aja yang sudah dilakukan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Maria Marcella, ya silakan dijawab Maria.
Oh, iya memang berdoanya kapan aja. Kapan aja berdoanya Maria? Bangun tidur, terus bangun tidur dan sebelum tidur. Iya, terus waktu mau makan berdoa enggak? Oh, berdoa. Iya kan? Nah, jadi kalau semakin sering kita berdoa, berarti semakin dekat kita dengan Tuhan. Kan gitu ya? Nah, baik. Itulah materi atau bahan yang kita bahas hari ini ya. Ibu mau kembali kita ke bacaan hari ini ya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kembali diingatkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita tetap harus membuat diri kita selalu seperti anak kecil ya, yang menggantungkan hidupnya kepada orang tuanya. Kalau dalam hal ini menggantungkan hidupnya kepada Tuhan Allah Bapa. Sebab apa? Sebab kata Yesus, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, jadi untuk bisa masuk ke kerajaan Allah, masuk ke surga, harus selalu seperti anak kecil. Ya, oke. Itu yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak hari ini. Kita sama-sama kembali menutup mata, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa penutup ya. Baik, kita siap-siap, kita siapkan hati dan pikiran kita anak-anak. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur yang tidak berkesudahan kami panjatkan kepadamu karena kami boleh menyelesaikan sesi katekumen kami hari ini dalam persiapan kami untuk menyambut tubuh putramu. Kami boleh diajak untuk lebih mengenal Engkau melalui ajaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ingin hidup dengan senantiasa menyadarkan diri kami kepadamu. Jagai kami, keluarga kami, dan semua orang-orang yang kami cintai. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Putramu. Kita berdoa bersama Bapa kami dan salam Maria serta kemuliaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu sudahi pertemuan dengan Ibu. Sampai ketemu ya anak-anak di kesempatan lainnya. Saya serahkan waktu dan tempatnya kembali kepada Pak Jetra. Bapak atau abang lah ya, Abang Jetra ya.